Ya pemirsa, tersangka Mario Dandi diketahui menyebarkan sendiri video penganiayaan David. Tidak hanya video, Mario juga mengirimkan foto-foto luka korban ke pihak lainnya. Mario pun terancam melanggar Undang-Undang ITE. Mario Dandi Satrio mengirimkan video penganiayaan Kristalino David Ozora kepada 3 temannya. Selain video penganiayaan, Mario juga mengirimkan foto-foto korban luka. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi memastikan identitas ketiga penerima video dan foto juga sudah didapatkan. Polisi juga terus mendalami motif David dalam menyebarkan video dan foto penganiayaan ini. Selain dijerat dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan, Mario juga bisa terancam dijerat dengan pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pelaku yang dengan sengaja menyebarkan video kekerasan dianggap melanggar kesusilaan dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menutup opsi damai atau restoratif justice untuk para pelaku penganiayaan David Ozora. Keluarga David juga tidak berkenan untuk memberikan maaf ke pelaku anak yang terlibat dalam kasus ini alias anak yang berkonflik dengan hukum AG. Jaksa pun melanjutkan proses sesuai dengan hukum anak yang berlaku. Pasca menuai kecaman di media sosial, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menutup peluang restoratif justice terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas. Pintu damai 2 tersangka penganiayaan David Ozora pupus karena ancaman hukuman pidana mereka melebihi batas yang telah diatur dalam peraturan kejaksaan. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas dinilai berdampak luas bagi masyarakat sehingga keduanya tidak layak mendapat restoratif justice. Sebelumnya, peluang restoratif justice dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta usai menjenguk David Ozora di rumah sakit. Semula peluang itu terbuka dengan catatan atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak Mario Dandi dan pihak David Ozora. Di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, keluarga David Ozora hingga kini memastikan tidak ada perdamaian dalam kasus ini. Pihak keluarga juga menginginkan proses hukum tetap berjalan agar para tersangka penganiaya David mendapat hukuman yang setimpal. Itu keluarga sudah menutup pintu terkait dengan damai. Apakah dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan sampai dengan proses pengadilan nanti tidak lagi ada peluang apapun untuk restoratif justice, terutama terkait dengan pelaku anak ya. Karena kalau dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini, yang dimungkinkan hanya tentunya kepada anak pelaku ini. Kepada yang 2 sudah pasti tidak, karena ini sudah masuk kepada penganiayaan berat berencana. Sebelumnya, pernyataan tentang restoratif justice dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sempat viral di media sosial. Warganet mengecam pernyataan tersebut karena menilai perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora adalah penganiayaan berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, wacana opsi damai atau restoratif justice untuk para pelaku penganiayaan David Ozora yang dilontarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun pasca ini menuai kecaman, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menutup peluang restoratif justice terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Selain ancaman hukuman pidana keduanya yang melebihi batas yang telah ditetapkan Kejaksaan, yakni 5 tahun, pintu damai untuk Mario dan Shane itu dinilai tidak layak diberikan lantaran kasusnya yang juga telah berdampak luas bagi masyarakat. Lantas apa langkah hukum yang bisa diambil oleh para kuasa hukum terdakwa selanjutnya? Dan sudah tepatkah keputusan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menutup peluang restoratif justice ini? Tentunya terkait dengan presiden hukum yang seperti apa akan dilihat oleh masyarakat. Untuk membahasnya lebih dalam malam hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Prof. Hipnu Nugroho,
selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan di studio bergabung bersama kami malam hari ini Birawa Arifi selaku kuasa hukum AG dan juga Dolfi Rompas selaku kuasa hukum Mario Dandi. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak, Bang Dolfi, Mas Birawa dan juga Prof Ibnu, selamat malam. Selamat malam, Bang Rofi, Mas Birawa. Baik. Malam, Prof. Sudah cukup jelas ya Prof Ibnu suara kami semuanya yang ada di studio? Jelas, Pak. Baik, sebelumnya kami juga telah mengundang kuasa hukum David Ozora yakni Muhammad Hamzah, tetapi sampai dengan saat ini pemirsa, Muhammad Hamzah atau Bang Hamzah sendiri belum menyebutkan kapan atau bisa bergabung atau tidaknya dengan kami malam hari ini. Saya ke Bang Dolfi terlebih dahulu. Bang Dolfi, ketika Kejati DKI Jakarta sudah mengatakan menutup kemungkinan atau segala kemungkinan untuk berdamai atau memberikan sebuah penghukuman yang lebih ringan bagi klien Anda, mulai dari restoratif justice, tapi kemudian ini ditambah dengan ancaman pidana yang ditimbulkan oleh tindakan klien Anda lewat Undang-Undang ITE. Seperti apa kuasa hukum menilik atau seperti apa kuasa hukum mungkin menetapkan strategi langkah hukum selanjutnya? Bang Dolfi. Oh ya, terima kasih Mbak. Baik. Ya, pertama-tama tentunya kami sangat menghormati ya apapun keputusan daripada kejaksaan. Karena dalam hal ini kan terkait dengan restoratif justice ya, itu sudah diatur di dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, yaitu terkait tentang berdasarkan keadilan restoratif ya. Dalam hal ini kan tentunya berbicara restoratif justice itu adalah kewenangan daripada kejaksaan. Bahkan di kepolisian juga mempunyai perkap ya yang terkait dengan hal itu. Ya, tentunya kami menghormati ya apapun keputusan daripada penegak hukum karena memang kewenangannya masih ada kepada mereka. Oke. Ya. Tapi dari Mario sendiri tahu memang ya kemungkinan untuk keringanan hukuman ini sudah tertutup, kemudian ketika ditambah lagi ada ancaman pidana yang lebih berat begitu dengan adanya masuk Undang-Undang ITE ini 4 tahun. Tapi sebelum saya masuk ke klausul tersebut, Bang Dolfi tahu sendiri berarti Mario memang menyebarkan foto-foto atau video tersebut ke teman-temannya. Kalau Klien berdasarkan dari BAP ya, jadi memang ada beberapa teman ya yang sempat dikirim ya. Ada kalau tidak salah 3 orang. 3 ya. orang. Ya, tapi kami tidak tahu dari mereka itu apakah tersebar lagi ya. Ini menurut keterangan yang klien kami sampaikan di dalam BAP. Jadi memang kami sangat berharap agar supaya juga pihak kepolisian dapat mengusut secara tuntas ya kan. Kalau memang ada keterlibatan pihak-pihak lain di dalam penyebaran ini ya tentu itu merupakan tugas daripada penyidik ya untuk menindaklanjuti. Jadi katakanlah Undang-Undang ITE tersebut tidak hanya berlaku untuk klien Anda, tetapi juga 3 temannya apabila ada penyebaran lebih lanjut begitu Saya ya? rasa sih untuk terkait Undang-Undang ITE itu kan memang harus berdasarkan fakta-fakta juga ya kan. Dan itu ya kewenangan masih pada penyidik lah saat ini. Ya, apakah memang terbukti atau tidak itu kan penyidik lah yang lebih memahami soal itu. Baik, berarti klien Anda sudah siap ya ketika nanti ancaman maksimal hukuman penjara yang bisa ditimpakan 7 tahun tambah 4 tahun begitu? Dalam hal ini tentunya berkali-kali kami selalu menyampaikan bahwa dalam peristiwa ini kan memang klien kami itu siap bertanggung jawab secara hukum. Ya, tinggal kita kembalikan kepada penegak hukum ya agar supaya memang ditegakkanlah seadil-adilnya gitu. Baik. Saya ke Mas Birawa. Mas Birawa ini tidak hanya mengancam tanda kutip ya dari klien Bang Dolfi, tapi juga klien Anda ketika disebutkan untuk AG sendiri kemungkinan untuk diversi. Kita akan menggunakan istilah diversi untuk klien Anda, itu juga kecil kemungkinan bisa terjadi. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kami sebetulnya sama bahwa proses hukum itu harus ditegakkan dan dihormati. Memang di sini kami bersyukur ya dan berterima kasih kepada kejaksaan di mana kejaksaan telah memenuhi ketentuan peraturan undang-undang khususnya undang-undang SPPA yang di mana diversi itu wajib diupayakan, tidak hanya di tingkat penyidikan namun juga di tingkat kejaksaan dan juga di tingkat persidangan nanti di pengadilan. Ini pun juga sejalan dengan peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 di mana diversi tersebut memang harus diupayakan terlebih dahulu. Khususnya ketika ada persoalan ya sengketa yang melibatkan subjek anak
yang berkonflik dengan hukum. Jadi memang di sini kami memahami juga bahwa proses upaya itu telah dipenuhi oleh kejaksaan. Kami berterima kasih untuk itu. Namun di sisi lain kami juga menghormati bahwa salah satu kunci agar dapat tercapainya diversi adalah persetujuan dari pihak korban ataupun wali korban. Di sini kami juga sangat bersimpati, berempati dan juga mendoakan selalu agar Ananda David dapat pulih secepatnya. Dan kami berharap juga agar upaya diversi ini tetap terbuka luas. Karena kenapa memang kepentingan anak ini menjadi hal yang penting ketika proses persidangan, proses hukum itu sedang berlangsung. Karena mengapa ini akan berdampak pada masa depan anak, ya, masa depan anak AG yang berkonflik dengan hukum, agar ini juga bisa menjadi presiden yang baik di mana para penegak hukum, ya, khususnya yang terlibat dalam pemeriksaan kasus ini, kepentingan dan hak-hak anak harus selalu didepankan. Tapi kalau misalnya bicara mengenai, kalau nggak kita mengambil mengutip perkataan dari Kejati DKI Jakarta sendiri gitu, sudah diusahakan, tetapi dari pihak korban, ya terutama keluarganya ya, tidak memberikan permohonan atau tidak memberikan pemberian maaf tersebut, tidak hanya kepada Mario Dandi, tetapi juga kepada AG. Ya. Bagaimana Bang? Kalau kami sih sebetulnya memahami bahwa memang kembali lagi pilihan untuk dapat memberikan upaya diversi ya dari pihak keluarga korban itu kembali lagi ada di tangan korban dan wali ya. Betul, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini memang kami tetap berharap kepada keluarga Ananda David dan khususnya kepada Ananda David ya. Apabila memang ini dimungkinkan, kami juga sangat berharap diversi ini dapat tercapai. Karena kenapa? Memang sejauh ini anak AG pun juga sudah melalui mekanisme dan proses hukum yang berlangsung. Anak AG pun klien kami sudah menghadapi segala proses pemeriksaan ya, yang dimana itu apabila kita lihat bagi seorang anak untuk melalui keseluruhan prosedur hukum yang panjang, itu sudah merupakan suatu sanksi tersendiri dan tidak terlepas dari opini publik ya yang juga muncul berkenaan dengan kasus ini terhadap anak AG. Ini sangat-sangat berat dan memang kalau kami lihat ini juga merupakan suatu hukuman tersendiri bagi anak AG yang terlibat dalam kasus ini. Tapi sekali lagi memang kami tetap berharap, kami tetap dengan segala hormat dan kerendahan hati agar proses diversi ini tetap dapat dipertimbangkan. Karena mengapa kepentingan anak memang sangat harus diutamakan di sini agar bisa terlindungi dan juga bisa diupayakan yang terbaik untuk anak. Oke, walaupun memang kalau berdasarkan peraturan undang-undangnya sendiri untuk diversi atau mencapai diversi itu waktunya lebih sempit dibanding kalau misalnya Mario Dandi ingin menggunakan restoratif justice atau masih mengusahakan restoratif justice tersebut. Prof. Ibnu, kalau begitu saya ke Anda ketika Anda juga sudah ditanya oleh awak media sebelumnya dan Anda mengatakan kemungkinan baik untuk restoratif justice bagi Mario Dandi dan juga diversi bagi AG kecil kemungkinannya. Kenapa? Ya, ini Mbak. Jadi perkembangan hukum namanya penghentian itu ada 4 sekarang. Penghentian demi hukum, demi kepentingan hukum, demi umum, dan demi restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penghentian demi keadilan. Keadilan siapa? Keadilan di korban. Oleh karena itu harus ada 2 syarat. Syarat formil dan syarat material. Syarat formil adalah harus sesuai dengan perja. Apa itu? Adalah tindak pidana ringan. Ancamannya adalah yang ringan. Dendanya pun juga ringan. Bagaimana dengan AG? AG itu melakukan tindak pidana berat. Membantu tindak pidana berat. Jadi kok agak sulit untuk dilakukan sebagai bentuk restorasi justice. Jadi melawan aturan syarat formil yang ditentukan baik oleh Kapolri maupun oleh Kejaksaan Agung. Sehingga tutup. Kan begitu. Apa? Karena sebetulnya apa yang diajukan oleh Kejati itu baik, Mbak. Karena ke depan teori hukum itu adalah istilah gini Mbak Fani, justice of omnium. Ke depan keadilan itu banyak di mana tempat, kan gitu loh. Politik hukum kita seperti itu. Jadi semua perkara itu tidak harus masuk kepada peradilan. Bisa di penyidikan, bisa di penuntutan, atau bisa di luar semua. Nah ini ke depan justice of omnium, doktrinnya seperti itu. Nah ide-ide itu bagus, tapi sekarang kembali politik hukum yang dilakukan oleh
kejaksaan, kepolisian adalah hanya tindak pidana ringan. 1. 2, tidak menimbulkan keresahan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini kayaknya agak sulit. Dan kemarin Jaksa Agung menyatakan betul tidak bisa dilakukan suatu restoratif justice. Kemudian diversi. Kalau diversi itu sistem peradilan pidana berjalan, Mbak Fani. Cuman dialihkan. Yang tadinya masuk sistem peradilan anak, dialihkan menjadi diversi. Diversi itu suatu peradilan keluarga. Kalau restoratif justice dihentikan, kalau diversi perjalanan kasus berjalan. Syaratnya adalah tindak pidana yang tidak diancam lebih dari 7 tahun. Pertanyaan, Agnes itu diancam berapa? Kalau terkait dengan 35435 agak sulit juga. Di sinilah yang menjadi persyaratan kenapa diversi terhadap Agnes juga sulit untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA yaitu ancaman pidana maksimal 7 tahun. Gitu, Mbak Wani. Walaupun bagi anak begitu, Prof. Hipnu, kan kita kalau misalnya bicara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, pasti ada perbedaan tersendiri kan dengan yang atau pelaku yang sudah berusia lebih dewasa? Ya, diversi itu peralihan, Mbak. Jadi suatu sidang tapi hanya dialihkan dalam bentuk sebagai family model. Family model itu ya keluarga. Penuntut umumnya ada, penyidiknya ada, keluarganya ada, pendamping. Jadi seperti keluarga. Tapi dengan pendekatan psikologis si anak. Tapi peradilan, itu loh. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan dihentikan, tapi peradilan yang harusnya peradilan formal pada peradilan dewasa, tapi dialihkan pada peradilan konsep kekeluargaan yang berbasis pada family model. Dengan demikian, situasinya mengikuti psikologis si anak. Bagaimana perkembangan anak, ceritanya, psikologinya bagaimana. Itu yang dilakukan, Mbak. Jadi suatu hal yang cukup bagus memang konsep diversi ini sepanjang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Gitu. Oke, saya ingin minta konfirmasi dulu dari Mas Birawa deh. Klien Anda dituntut berapa tahun penjara? Ya, kalau kita lihat dari pasal-pasal terakhir yang diberlakukan ya, khususnya di bagian subsidiar dan lebih subsidiarnya memang paling tinggi 12 tahun. Oke. Jadi memang di sini kita memahami secara formil pun ini dari Undang-Undang SPPA dan juga sekarang mungkin udah mulai proses di Kejaksaan berdasarkan Perja 15/2020 ini cukup belum memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun kembali lagi ketika kita melihat semangat keadilan restoratif ini memang tahapan-tahapannya tidak terbatas pada tingkat pemeriksaan berkas di Kejaksaan. Namun nanti akan ada tahap pelimpahan pemberkasan di pengadilan, di situ pun juga berdasarkan Undang-Undang SPPA, upaya penegakan hukum melalui keadilan restoratif itu juga diatur dan ruang tersebut tetap terbuka. Jadi memang di sini kembali lagi harapan itu bagi kami sangat penting ya untuk dapat memenuhi diversi ini, khususnya agar terdapat kesepakatan musyawarah antara anak AG dan juga korban Ananda David, tapi yang paling penting agar kepentingan anak, khususnya hak-hak anak ini dapat dipenuhi seutuhnya. Oke, baik. Tapi siapkah AG sebenarnya Mas Birawa ketika diversi ini nantinya akan kembali dijalankan? Bertemu dengan keluarga dari orang atau korban yang katakanlah ya cukup dekat dan juga ini menjadi salah satu korban dari apapun peran AG dalam kasus penganiayaan ini, dan juga tentunya dari perspektif Mario Dandi ketika apakah mengharapkan restoratif justice ini bisa berakibat baik kepadanya dan tentunya juga bagi masyarakat, serta perspektif Anda Prof. Hipnu. Kita akan gali lebih lanjut di segmen berikutnya pemirsa. MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi.